Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 21 Agustus 2022. Terambil dari kitab Surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Dan bacaan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hadaulaton nahinalomohon ni debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ibrani pasal 12, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 29. Khotbah ini adalah tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan, jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis
tanggal 21 Agustus 2022 dihubungkan dengan topik minggu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulaton nahinalomohon ni dewata. Saudara, surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang yang tadinya berlatar belakang Yahudi dan telah mau berubah keyakinannya menjadi pengikut Kristus dan yang berada di perantauan. Mereka mengalami penderitaan pergumulan yang sangat berat di berbagai-bagai tempat perantauan mereka, terutama di kota Roma dan sekitarnya. Mereka mengalami perlakuan keji, tekanan-tekanan berat, penghambatan dari penguasa bengis saat itu yang dimulai di zaman Kaisar Nero, lanjut ke Kaisar Domitianus, Trajanus, dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang tidak bertahan dalam iman, yang tidak setia sampai akhir, yang murtad sebagai orang Kristen dan berbalik ke agama semula atau pindah ke agama kepercayaan lain. Akibat dari keadaan ini, ibadah mereka sangat-sangat terganggu. Kerohanian dan iman jemaat ini merosot, tidak dewasa. Persaudaraan sesama jemaat juga terganggu. Timbul prasangka buruk sesama mereka, saling mencurigai, tuduh-menuduh. Suasana perasaan mereka saling kasih mengasihi itu sudah rusak sekali, sudah rusak. Dan banyak di antara mereka yang tertangkap, dijebloskan ke dalam rumah-rumah tahanan, di penjara. Bahkan di antara mereka ada yang korban dimangsa oleh binatang buas yang sengaja diadu dengan mereka. Itu sebabnya banyak di antara orang-orang Kristen itu, Bapak Ibu, yang bersembunyi di berbagai-bagai tempat persembunyian gelap ratusan meter di bawah tanah yang disebut itu katakombe. Saudara, demikianlah keberadaan hidup jemaat mula-mula si penerima surat Ibrani ini. Jadi surat kepada orang Ibrani ini adalah sungguh-sungguh merupakan surat penghiburan ini, penguatan ini, atau dalam bahasa Batak saya sebutkan ini, apul-apul, panukolion ini kepada orang Kristen yang menghadapi ujian, cobaan, dan goncangan iman mereka. Kata Yunani yang dipakai menggambarkan ujian, cobaan, dan goncangan iman itu adalah peirasmos. Artinya adalah trial, testing, test. Kata peirasmos ini menunjuk kepada berbagai-bagai bentuk ujian iman, cobaan, ancaman, keamanan, hingga menghadapi persekusi atau kematian yang kita sebut secara martir. Saudara, surat inilah juga yang sungguh-sungguh mencoba mengembalikan rasa persaudaraan, rasa saling kasih mengasihi di antara mereka yang selama ini sudah mulai retak. Terutama mendorong mereka memegang dan menjalankan teguh ibadah, doa, persekutuan yang selama ini sudah kendor, sudah mundur, sudah mandek, dan terganggu, Bapak Ibu. Penulisnya tidak diketahui karena memang sengaja tidak disebutkan dalam surat Ibrani ini sebagaimana surat-surat yang lain. Beberapa pandangan menganggap surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal ini dihubungkan atau didasarkan kepada Ibrani pasal 13 ayat 23 yang mengatakan, "Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia." Saudara, mari kita telusuri isi nats khotbah kita ini. Pada ayat 18 sampai 21, itu menunjuk pada pengalaman orang Israel di Gunung Sinai. Sebagaimana dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 22, Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Apa yang terjadi di sana? Allah sendiri melarang orang Israel untuk berjumpa langsung dengan Allah. Mereka harus menjaga jarak aman agar tidak binasa.
Di Gunung Sinai itu ada fenomena-fenomena alam yang sangat-sangat dahsyat terjadi. Seperti api yang menyala-nyala, bunyi sangkakala, kelaparan, dan angin badai. Semua ini membuat orang Israel takut, gemas, dan memohon supaya Allah jangan langsung berbicara kepada orang Israel. Karena jika Allah langsung berbicara berhadapan kepada mereka, maka mereka pasti binasa. Sebagaimana dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Lanjut dengan ayat 22 sampai 24. Di sini dikisahkan bahwa kondisi di Gunung Sinai tadi sangat-sangat berbeda dengan suasana di Gunung Sion. Jadi ada dua gunung disebutkan di sini. Gunung Sinai dahulu dan Gunung Sion sekarang. Pada ayat ini dituliskan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara, menurut penulis surat Ibrani ini, kita orang-orang Kristen itu yang percaya kepada Yesus sekarang sudah menjadi anak sulung dan akan bertemu dengan Allah dan Yesus Kristus, pengantara perjanjian baru yang sudah mencurahkan darahnya sebagai korban untuk pembenaran kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian pada ayat 25 sampai 27, jemaat Ibrani, yakni orang-orang Kristen, diajak juga untuk datang ke Bukit Sion agar ikut serta bergembira, bertemu dengan beribu-ribu malaikat. Dia meskipun menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Saudara, dalam ayat ini 25 sampai 27, penulis surat Ibrani mendorong mereka jangan menolak. Kata penulis surat Ibrani ini, jangan menolak firman. Meskipun dalam keadaan bagaimanapun, jangan menolak Allah yang telah berfirman dalam diri Yesus Kristus. Semua kita nanti, baik yang menolak, yang berpaling dari firman Allah, atau yang sudi menghadirinya, menerimanya, mempercayainya, juga semua akan menghadap Allah. Akan menghadap Allah. Di Gunung Sinai, bumi bergoncang-goncang dahulu ketika orang Israel mendengarkan suara Allah berfirman. Tetapi di Gunung Sion, di mana orang Kristen berhadapan dengan Allah sekarang, kata penulis surat Ibrani ini, yang berbicara dengan penuh belas kasih melalui Yesus Kristus, mereka hidup damai, terberkati. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 28-29, pada akhirnya penulis mengajak semua orang percaya agar mau mengucap syukur, mau beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah, dengan hormat, dengan penuh rasa takut, sebab Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Maka tunjukkanlah rasa takutmu, rasa cintamu kepada Tuhan itu dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulatuna hinahlo mohoni debata. Sebagaimana topik minggu ke-10, sesudah Trinitatis ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggihan minggu ke-10 sesudah Trinitatis tanggal 21 Agustus 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita? Lewat khotbah ini, jika dihubungkan dengan topik minggu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, hadaulaton nahinalomohoni debata. Pertama, kita sudah berada di Bukit Sion iman, maka bertahanlah dalam segala pencobaan. Ayat 19-21. Saudara, penulis surat Ibrani mengingatkan pembaca surat ini, yakni orang-orang Kristen di perantauan yang sedang menghadapi berbagai-bagai cobaan hidup, supaya janganlah kiranya mereka cepat-cepat merasa takut dalam hidup ini. Janganlah mereka putus asa dan berbalik lagi, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini bukan hukuman Tuhan, bukan hukuman Tuhan yang dahsyat, bukan seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang menghampiri mereka di Gunung Sinai. Ayat 18-21.
Ketika itu bangsa Israel berkumpul di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat. Maka kilat dan petir menyambar-nyambar. Suara guntur, guruh, ronggur mengancam secara mengerikan saat itu. Bangsa Israel segera mundur dan tidak menghampiri hadirat Allah karena rasa takut mereka luar biasa menghantam mereka. Saudara, di saat itulah Musa menceritakan pengalamannya gimana. Musa mengatakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa mereka begitu takut? Ketakutan mereka muncul akibat dosa-dosa mereka. Kondisi orang Israel saat di Gunung Sinai inilah yang dijadikan oleh penulis surat Ibrani ini menjadi suatu perbandingan sekaligus menjadi dorongan bagi jemaat Kristen yang ada di perantauan yang sedang mengalami penderitaan banyak hal saat itu. Dan kita orang Kristen saat ini bukan lagi berada di Gunung Sinai, tetapi sudah berada di Gunung Sion. Gunung Sion itu merupakan simbol bagi kita gunung berkat dan anugerah-anugerah Allah. Betapa berbedanya kondisi dengan keadaan ketika di Bukit Sion, gunung anugerah Allah, di mana umat manusia dipanggil untuk datang ke hadirat Allah dengan penuh keberanian. Tetapi di Gunung Sinai tidak ada seperti itu. Tatkala kita sekarang dipanggil oleh Tuhan menghampirinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka sudah menanti berbagai-bagai berkat bagi kita. Kita didesak, didorong memiliki keberanian, kemampuan dalam menghadapi berbagai-bagai kemelut hidup. Saudara, inilah yang menjadi khotbah penguat, pemberi semangat, dan pendorong agar kita bisa memiliki semangat dalam hidup kita ini dengan menghadapi tantangan dan pergumulan. Pada saat menghadapi tantangan dan pergumulan, tidak dapat disangkal, Bapak, Ibu, bahwa kita hidup juga berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan desakan-desakan, guncangan-guncangan, permasalahan-permasalahan, tantangan yang pasti menyebabkan kita terhimpit oleh berbagai-bagai rasa takut. Orang pasti takut apabila dagangannya tidak laku-laku, tidak laris-laris, apabila pekerjaannya terancam PHK, apabila ekonomi keluarganya tidak stabil padahal pengeluaran semakin bertambah-tambah di zaman now ini. Hati siapa yang tidak takut apabila hidup pernikahan putranya, putrinya tergoncang oleh perceraian dan lain-lain? Saudara, semua itu barulah sebahagian kecil dari berbagai-bagai guncangan-guncangan yang terus kita hadapi dan akan kita hadapi lagi. Ingatlah, terpaan hidup yang sedemikian, Bapak, Ibu, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk melatih iman, memberikan kekuatan rohani bagi kita. Terpaan yang jauh lebih besar akan muncul lagi. Tetapi kita percaya, kita yakin, kita akan semakin kuat. Tidak akan ada rasa takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita di Bukit Sion kerohanian kita. Amin, Bapak, Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, kita sudah di Bukit Sion rohani. Jangan kembali lagi ke Bukit Sinai. Ayat 22 sampai 24 tadi. Saudara, ayat 22-24 tadi menggambarkan bagaimana posisi orang Kristen saat ini setelah berada di Bukit Sion, yakni kota Allah di Yerusalem surgawi, tempat beribu-ribu malaikat dan jemaat yang sudah tergolong anak-anak sulung, yang namanya sudah terdaftar di surga, yang telah disucikan oleh darah Yesus, bukan darah binatang seperti yang dialami oleh Habel dan semua orang-orang di perjanjian lama. Saudara, penulis surat Ibrani memberi dorongan kepada orang Kristen, si penerima surat ini, agar mereka bertahan dalam iman Kristiani mereka. Jangan mau lagi kembali ke suasana di Gunung Sinai yang begitu menyeramkan, menakutkan sekali. Jangan mau lagi bersungut-sungut, menggerutu melawan Tuhan dan melawan Musa hamba Tuhan. Mereka ingin menempuh jalan-jalan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi sudah kita sebutkan bahwa kata Yunani yang dipakai menggambarkan ujian cobaan, goncangan iman itu adalah peirasmos. Saudara, banyak peirasmos, ujian-ujian, trial, tes-tes rohani, tes-tes iman yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Kembalikah kita ke kepercayaan lama kita, ke sikap lama pada waktu nenek-nenek moyang kita dahulu? Saudara, di saat kita sedang menghadapi banyak peirasmos, trial, test hidup,
maka banyak di antara jemaat Kristen yang mundur dari imannya, mundur dari kepercayaannya, nggak marsiwot lagi kepada Yesus. Dan apa yang ditempuhnya? Berbalik kepada kepercayaan lama. Banyak yang berbalik kepada kepercayaan lama. Banyak yang percaya kepada datu dukun, kepada opu parsadaan, kepada nenek moyang yang dianggap bisa memberkati, memberi mereka rezeki. Bahkan banyak yang khusus pulang kampung hanya untuk mengantar makanan, mengantar sesajen minuman kesukaan dari nenek-nenek moyang semasa hidup, kakek-kakek yang sudah dikubur puluhan tahun yang lalu. Mereka memberi rokok kesukaan opungnya semasa hidup, dan mereka mengatakan apa? Nios cigarek mopung dah, leho dia rokap, leho dia ukarejo, asa masuk kau aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil dan sebagainya. Dalam hal pelayanan juga banyak yang mundur. Banyak di antara yang sudah diberkati menjadi sintua parhalado tidak mau melanjutkan pelayanannya lagi karena berbagai-bagai alasan. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekarang bahwa posisi kita sudah di Bukit Sion. Sudah di Bukit Sion kita ini, Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke tingkat atau ke level menjadi anak-anak sulung Allah. Maka jangan jual lagi hak kesulungan kita yang sudah diberikan oleh Yesus ini kepada hantu, kepada roh-roh sumangot-sumangot, niopung, dan perdukunan dan sebagainya. Jangan! Mari kita bertahan dalam segala pergumulan iman Kristiani kita. Jangan mau lagi kembali ke suasana Gunung Sinai yang begitu menyeramkan, menakutkan sekali, dan tidak ada sukacita damai sejahtera di situ. Ingatlah Yeremia pasal 29 ayat 11 itu, Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengajaran yang ketiga, jangan pernah menolak Tuhan dalam hidupmu. Ayat 25. Saudara, pada ayat 25 itu dituliskan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Saudara, banyak cara Tuhan untuk menghampiri kita. Banyak cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, kehendaknya, misinya yang harus kita emban dalam hidup kita ini. Kalau memang Tuhan sudah ingin sekali untuk memakai kita, menyuruh kita, memberikan misinya kepadamu, kepada kita, maka kita wajib menerimanya, melaksanakannya, menjaga hidup kita dan diri kita agar tetap sebagai hamba Tuhan yang baik, yang setia dan bijak. Jangan kita pernah menolak, Bapak Ibu. Jika diminta untuk berdoa, untuk pergi beribadah, jangan menolak. Jangan menolak jika kita diminta menjadi pelayan gereja dalam bidang apapun sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita sendiri. Ingatlah Bapak Ibu bahwa pelayanan itu adalah berkat bagi kita. Berkat apa? Materi, uang? Oh tidak, bukan itu berkat yang kita dambakan. Walaupun itu juga kita terima. Sebab berkat yang paling utama ialah bahwa Allah itu mempercayakan misinya, pemberitaan firman-Nya kepada kita. Misinya yang agung, yang besar kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Terima dan laksanakan itu dengan sungguh-sungguh baik. Layanilah Tuhan penuh dengan tanggung jawab, dengan penuh cinta, dari segenap hatimu dan kemampuanmu yang ada. Kemampuanmu yang ada. Ya, mungkin saudara memiliki berkat talenta bermain musik, sebagai dirijen kor, memimpin pujian, maka lakukanlah itu semua dengan setia. Jadilah sebagai dirijen yang baik, menjadi song leader yang sungguh-sungguh baik, menderma baktikan apa yang ada padamu. Jika saudara diikutkan dalam bidang koinonia, marturia, diakonia gereja, atau anggota seksi pembangunan, pemegang harta gereja pada tahun, dan lain-lain, lakukanlah itu dengan senang hati, Bapak Ibu. Jika menjadi guru sekolah minggu, maka itu semua merupakan bagian dari berkat-berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Amin. Dengan demikian kita sudah menjadikan hidup kita ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulatun nahina lomohoni debata. Sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis ini. Pengajaran yang keempat,
Takutlah kepada Tuhan, Dia adalah api yang menghanguskan. Ayat 26-29. Saudara, pada ayat terakhir ini, ayat 26-29, terutama ayat 28-29, di sana dituliskan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, api yang memakan. Saudara, bagi siapa api itu? Bagi siapa kedatangan Allah menjadi api? Tentu bagi orang-orang jahat. Allah itu menjadi api yang menghanguskan. Tetapi bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, Dia adalah api Roh Kudus yang memberi semangat, memberi kekuatan, keberanian, keuletan yang luar biasa dalam diri kita untuk mengerjakan semua pelayanan-pelayanan kita, serta untuk mengalahkan semua kejahatan yang datang, yang hendak merusak diri dan pelayanan kita. Tidak ada kesempatan yang masuk untuk kedua kali. Kalau Tuhan memberikan sekarang mandat itu kepada kita, maka peganglah itu semuanya sebelum Tuhan menggoncangkan langit dan bumi hingga musnah. Sebab seluruh alam semesta ini, hidup kita ini, alam semesta ini akan berlalu ini Bapak Ibu. Hanya kerajaan Tuhan yang tidak berlalu. Dan atas dasar rasa takut yang besar kepada Tuhan inilah, maka kita harus menjaga diri kita sepenuhnya agar diri kita ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulah tonahina mohon debata sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis ini. Tidak peduli dengan keadaan kita, entah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan beruntung, dalam keadaan malang, dalam keadaan gagal atau sukses. Sebab Tuhan pasti memberi kita topangan dalam segala hal untuk mampu menghadapi semua keberadaan hidup kita ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 21 Agustus 2022 dari surat Ibrani pasal 12 ayat 18-29 ini, agar semakin banyak orang yang memelihara hidupnya menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulaton nahina mohon ni debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanian di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami lewat khotbah yang kami dengar saat ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Jadilah khotbah ini menjadi pengajaran yang baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah lainnya, agar supaya khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.